Alhamdulillah, sebelumnya Ana selaku moderator sangat berterima kasih jazakumullah khair telah mengikuti kajian kita pada malam hari ini dan alhamdulillah kita sudah terhubung kembali bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Said Yahi hafizahullah taala pada pembahasan fikih muyassar dan semoga pertemuan ini kita diberi keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Langsung saja ana mempersilahkan Al Ustaz. Tafadhal masykurah ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan karunia kepada kita ilmu yang amalan soleh dan juga kita bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih ringkas berdasarkan Alkitab dan juga Sunnah. Dan pada malam hari ini kita masih membahas bab yang ke-8 yaitu tentang tayammum. Dan permasalahan yang ketiga yaitu mubtilat at-tayammum. Mubtilat at-tayammum yaitu hal-hal yang membatalkan tayammum. Hal-hal yang membatalkan tayammum. Taib kita baca wahiyal asya'ul lati tufsiduhu. Dia adalah hal-hal yang membatalkan tayammum. Wa mubtilatuhu thalathah. Dan pembatal-pembatalnya itu ada 3. Yang pertama, ya betul tayammumu inda hadatsin asghar bimubtilatil wudu. Ya, batal tayamum itu karena adanya hadas kecil, hadas asghar. Kemudian hadas asghar ya dibatal dengan apa? Karena apa ada hadas asghar? Yaitu bimubtilat al wudu, dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Wa an hadatsin akbar, dan juga dari hadas besar. Bimujibatil ghusli, ya karena ada hal-hal yang mengharuskan untuk mandi, min janabah, dari mandi junub, wa haid wa nifas, setelah selesai haid dan juga setelah selesai nifas maka wajib mandi besar. Taib. Nah, di sini kalau misalkan batal mandi atau batal wudhu, maka harus batal juga tayamumnya. Tayamumnya juga batal. Faidah contohnya begini, faidah tayammama an hadatsin asghar, apabila dia bertayammum karena hadas kecil, thumma bala atau taghawwad, kemudian dia itu kencing atau buang air besar, batala tayammumuhu, maka batallah tayamumnya. Lianna tayammuma badalun 'anil wudu, karena tayamum itu adalah pengganti dari wudu, wal badalu lahu hukmul mubaddal, dan badal itu pengganti memiliki hukum al mubaddal, sesuatu yang digantikan. Wa kadat tayammum anil hadatsil akbar, begitu pula tayamum dari hadas yang besar. Jadi yang menyebabkan hadas kecil dan juga menyebabkan hadas besar
maka itu juga itu membatalkan tayamum seseorang. Ya, membatalkan tayamum seseorang. Nah, yang kedua adalah wujudul ma. Wujudul ma. Yang kedua yang membatalkan tayamum adalah menemukan air, mendapatkan air in kana tayammum li'adamihi. Jika tayamumnya itu karena tidak mendapatkan air. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza wajadtal ma'a fa'amissahu basharataka. Apabila engkau mendapatkan air, maka sentuhkanlah, basahkanlah tubuhmu dengannya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya orang yang bertayamum karena tidak mendapatkan air, jika dia mendapatkan air, maka otomatis batal, batal apa? Batal wudhunya. Bagaimana dengan orang yang sedang sholat, kemudian datang air? Ya, ada orang yang sedang sholat, kemudian datang air. Bagaimana? Apakah dia membatalkan sholatnya, kemudian dia berwudu, kemudian mengulangi sholatnya, ataukah dia meneruskan sholatnya? Ataukah dia meneruskan sholatnya? Maka ada dua keadaan dalam hal ini. Yang pertama, dia sholat dan waktu sholat masih panjang, yang memungkinkan baginya untuk berwudu, kemudian menyempurnakan sholat, ya, dan tidak habis waktunya, tidak sampai keluar waktunya, selesai sholatnya. Maka yang seperti ini dia batal sholatnya, harus bertayamum, ya harus bertayamum. Adapun untuk orang yang dia itu sedang sholat tapi takut habis waktu sholat, ya, maka dia sholat dalam keadaan seperti itu dan tidak perlu membatalkan sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Ini kalau misalkan tayamum karena tidak mendapatkan air, ya, maka bertayamum. Kemudian yang ketiga, zawalul udhri alladhi min ajlihi syuri'at tayamum min maradin wa nahwihi. Ya, hilangnya uzur yang karena alasan tersebut disyariatkan baginya untuk bertayamum, seperti karena sakit, ya, karena sakit. Maka orang yang tidak bisa terkena air karena sakit, maka boleh baginya bertayamum, boleh baginya bertayamum. Apabila sakitnya yang menghalangi dia untuk terkena air itu sudah selesai, sudah sembuh, maka dia harus apa? Maka dia harus sholat dengan keadaan berwudu dan tayamumnya itu otomatis batal, ya otomatis batal. Kemudian al-mas'alah ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat, sifatu at-tayammum, sifat dari tayamum. Wa kaifiyatuhu, dan caranya adalah an yanwiya, dia berniat, thumma yusammi, kemudian mengucapkan bismillah, wa yadribu, ya, atau wa yadriba al-ardha biyadihi darbatan wahidatan, dia memukul, menepuk, memukul di sini maksudnya menepuk, ya, dengan telapak tangan, biadaihi, dengan kedua tangannya, ke tanah atau ke tempat yang ada debunya, darbatan wahidah, satu pukulan, satu tepukan, ya, ke tanah atau ke dinding yang ada debunya. Kemudian dia yanfukhuhuma, ya, tiup, ya, dia ti dia tiup, dia tiup tangannya, sehingga tanah-tanah tidak ada di tangannya, ya, atau hanya tersisa debu yang sedikit.
Thumma yamsah bihima wajahahu wa yadayhi ila rusaghaini. Kemudian setelah ditiup, kemudian dia usap ya wajahnya seperti anggota wajah wudhu. Kemudian dia apa namanya usap dengan telapak tangan kirinya. Dia usap apa namanya punggung telapak tangan kanan. Kemudian setelah itu lanjut ya menepuk apa namanya mengusap punggung telapak tangan kiri. Mengusap punggung telapak tangan kanan, kemudian mengusap punggung telapak tangan tangan kiri. Maka itu cukup. Itu cara bertayamum. Ya, ini cara bertayamum. Sebagaimana dalilnya di dalam hadis Ammar bin Yasir, at-tayammumu darbatan lil wajhi wal kaffaini. Tayamum itu adalah satu tepukan untuk wajah dan telapak tangan. Ya, telapak tangan. Dan juga hadis Ammar, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar bin Yasir, "Inna makana yakfika an tasna'a hadza." Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan hal ini. Fadaraba bikaffihi darbatan 'alal ardi. Kemudian beliau menepuk tanah ya satu kali tepukan. Tsumma nafadhaha. Kemudian beliau meniupnya, membuang tanah yang menempel ya, dengan tiupan. Tsumma masaha bihima zahra kaffihi bishimalihi. Kemudian beliau mengusap punggung telapak kanan dengan tangan kirinya. Au zahara shimalihi bikaffihi. Kemudian zahara apa nama shimalihi tangan punggung tangan kirinya, telapak tangan kirinya dengan tangannya. Tsumma basaha bihima wajahahu. Kemudian beliau mengusap wajahnya. Beliau mengusap wajahnya. Nah, di sini juga kita mendapatkan pelajaran bahwasanya tayamum itu tidak diharuskan tertib antara muka dengan tangan. Jadi boleh muka dulu kemudian tangan atau tangan dulu baru muka. Tangan dulu baru muka. Ya, seperti itu ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita praktekkan ya, kita praktekkan yang pertama tepuk dulu tangan ya, telapak tangan kita dua-duanya kita tepukkan ke tanah atau ke dinding ya. Kemudian ini hitungan pertama kalau saya mengajar anak-anak itu seperti itu. Ayo kita tepuk satu, tepuk dua, tiup, ditiup ya. Tiga, usap wajah. Ya, diusap wajah seperti mengusap wudhu sebanyak satu kali. Kemudian setelah itu apa? Empat, mengusap punggung telapak kanan. Kemudian lima, mengusap punggung telapak tangan kiri. Maka yang seperti itu selesai yang namanya apa? Selesai yang namanya eh, tayamum. Nah, tapi ini ayol ikhwan, ini adalah mazhab Al-Imam Ahmad ya, mazhab yang masyhur di dalam mazhab Al-Imam Ahmad yaitu bertayamum sampai ke rusak, sampai pergelangan tangan, sampai pergelangan tangan saja. Adapun mazhab jumhur al-ulama terutama ya di dalam mazhab negara kita atau masyarakat yang terbesar di negara kita menggunakan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, menggunakan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i yaitu bagaimana? Yaitu dengan dua tepukan. Satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai siku-siku. Dan ini mazhab jumhur ulama. Ya, mazhab al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan juga al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, sampai siku-siku, sampai siku-siku. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa ahli hadis banyak melemahkan eh, apa namanya melemahkan hadis ini, melemahkan hadis yang menyebutkan sampai siku-siku. Atau ada menyebutkan ilanisi as-sa'idaini sampai pertengahan lengannya, sampai pertengahan lengan. Lam yablugh al-mirfaqaini, tidak sampai ke mana ke siku-siku. Nah, di sini
kita praktekkan dulu di dalam madhab al-Imam Syafi'i atau madhab jumhur. Yang pertama kita tepuk dulu satu ya ke tanah atau ke dinding. Ya, kemudian ditiup ya, kemudian ditiup, kemudian mengusap apa? Wajah. Nah, tepukan yang pertama mengusap wajah. Kemudian tepukan yang kedua, tepuk lagi ke tanah. Ya, berarti hitungan berapa? Ketiga. Kemudian hitungan satu tadi apa ya? Yang pertama tadi satu menepuk, kemudian kedua meniup, kemudian mengusap wajah, kemudian tepuk lagi, kemudian tiup lagi, kemudian, nah menggabungkan ya dimulai dari punggung, dari punggung dari arah ujung jari ya, dari arah ujung jari kanan itu diusap sampai siku-siku, kemudian ditarik lagi ke depan ke bagian mana ini perut ya, perut tangan lah apa namanya ini, sampai ketemu lagi di dua telapak tangan ya, kemudian kemudian di ke punggung dari ujung jari kiri ke siku-siku, kemudian kembalikan ke telapak tangan. Jadi terkena sampai siku-siku kemudian ke telapak tangan, ditutup dengan telapak tangan. Tapi jadi apa? Mengusapnya sampai siku-siku. Kalau ini menurut pendapat jumhur al-ulama, menurut pendapat jumhur al-ulama. Tapi Allah alam bisawab kalau berdasarkan dalil yang kita dapatkan dan itu dalil yang sahih atau disepakati kesahihannya oleh para ulama bahwasanya mengusap itu sampai apa namanya pergelangan tangan saja, sampai pergelangan tangan dan cukup melakukan satu tepukan. Pertama misalkan kita kalau hitung tepuk, kemudian tiup, kemudian usap wajah, kemudian usap punggung, telapak tangan dengan tangan kiri, dengan telapak kiri, kemudian usap punggung telapak tangan kiri dengan tangan kanan. Selesai